kami sudah melaksanakan pertemuan yang sama dengan seluruh kepala sekolah SD dengan berbagai hal yang disampaikan dari faktor-faktor yang kami sebutkan tadi. Oleh karenanya tentunya kami Komisi 2 mengundang teman-teman kepala sekolah SMP baik dan maupun swasta untuk mengetahui sejauh mana keberadaan sekolah kita, baik yang berkenaan dengan tenaga pendidik dan pendidikan maupun yang berkaitan dengan seragam dan prasarana penunjang, dan di sisi lain berkenaan dengan keberadaan lahan sekolah. Karena masih ada yang kemarin di SD masih banyak sekolah yang belum punya sertifikat sekolahnya. Perlu disadari bahwa salah satu hal yang menjadi dasar acuan dalam mendapatkan bantuan itu, salah satu syaratnya adalah sertifikat sekolah itu. Apalagi kalau berhubungan dengan dapodik, ketika misalnya ada implementasi berkenaan dengan bantuan, pasti salah satu adalah sertifikat sekolah. Itu perlu kita pahami bersama-sama. Oleh karenanya pada kesempatan ini, silakan Bapak, karena kita hampir 20 ini, tentunya kami ingin mendapatkan informasi yang utuh dari Bapak dan Ibu. Kalau ada visualisasinya, misalnya ada gedung sekolah yang misalnya rusak dan segala macam, tolong diberikan visualisasinya supaya ada dokumentasi yang utuh yang kami pegang. Kenapa? Karena tujuan dari pertemuan kepala sekolah SD dan SMP yang kami laksanakan adalah akhirnya nantinya akan kami undang Dinas Pendidikan untuk memberikan informasi secara otentik berkenaan dengan keberadaan sekolah kita. Nanti dari pihak Sekom akan diberikan nomor HP-nya, nanti bisa disampaikan ke sana. Oleh karenanya bukan berarti apa, tetapi saya mulai dan tolong sebutkan namanya, asal sekolahnya dan di mana supaya nanti bisa direkod dari Sekom, bisa dicatat, bisa direkam oleh teman-teman Sekom Komisi 2 sehingga ada data yang kami dapatkan dan kemudian dasar untuk mengundang Dinas Pendidikan secara formal melalui pertemuan seperti ini. Insyaallah kita akan kerjakan ke depan. Setelah selesai dari kurang lebih 40 kepala sekolah SMP negeri maupun swasta. Untuk itu kami mulai dari kepala sekolah SMP Desa. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi mungkin secara singkat saya akan sampaikan bahwa kalau untuk wilayah kami itu karena ini Pak, konturnya kan gunung itu lereng gitu. Jadi kita punya sekolah utama itu, kemudian ada juga sekolah yang di luar dari gedung utama, di atas di dekat SMK 1. Itu memang kalau kita bicara soal keadaan tanah memang agak rusak karena memang air dari atas itu langsung turun ke bawah gitu, memang nggak ada saran apa-apa gitu. Jadi kemarin itu sempat gedung itu kita dapat bantuan itu sudah bagus, sudah dibuatkan WC dan seterusnya. Tetapi ini tetap ada ini urusannya adalah gitu. Makanya kemarin kami bersepakat dengan komite sekolah untuk menyampaikan itu. Foto-fotonya ada Pak. Mungkin insya Allah kalau saya diberikan nomor telepon yang bisa Bapak mengirimkan WA dan seterusnya, bisa saya kirimkan. Tapi untuk sementara sedang kami tangani itu. Jadi yang jelas itu sudah pagar itu sudah nggak ada, pagar besinya itu sudah dipotong, tidak ke masyarakat yang potong atau apa. Bahkan wilayah kami itu sudah dibuangin tempat sampah, bahkan bakar sampah di wilayah kami itu. Kemudian karena juga tidak ada pagar, sehingga anak bolos, dan itu kesempatan bolos dipakai anak SMP 7, anak SMP 1, dan 13 gitu, dipakai lari lewat belakang. Itu yang pertama Pak. Jadi memang ada kerusakan yang akan kami tangani dalam waktu dekat dengan bantuan dari komite sekolah itu dan sudah ditangani oleh Pak Mahmud kemarin. Yang kedua Pak, ini yang sudah berulang-ulang bahkan semasa saya jadi kepala wakil kepala sekolah, katanya ini sudah sempat dibawa ke kelurahan gitu. Itu di belakang sekolah kami, tepat di belakang itu masyarakat membuang aliran airnya ke sekolah kami gitu. Nah, jadi sempat di katanya Bu Endah itu sempat dimediasi, sudah ke lurah dulu, saya tidak ingat siapa lurahnya saat ini, masih lurah perempuan atau nggak tahu saya. Itu nggak
parang lagi sekarang Pak Yusuf. Bukan dari bawah, dari atas tuh ada pipa keluar ke belakang tuh, airnya muncul tuh. Jadi saya bingung karena mohon maaf, desas-desus yang pernah saya dengar itu katanya orang ini nggak tahu mantan tentara apa, pokoknya apalah gitu. Saya bilang kalau pribadi saya mau mantan apa kita lawan saja, karena tanah kita, memang wilayah kita gitu. Cuma teman-teman lain sebaiknya nggak usah lah dan segala macam. Akhirnya saya panggil waktu itu, saya minta tolong sama Babinsa, kemudian minta tolong sama Babin Kamtipmas, kemudian Pak Mahmud juga foto itu, saya bilang Pak ini fotonya ini sebenarnya. Lalu mengenai sarana prasarana memang saya harus akui bahwa kami memang masih mengalami beberapa kekurangan karena tergantung dari apa yang kami terima dari jumlah siswa yang ada. Tetapi sampai saat ini memang proses itu bisa berjalan aman dan lancar karena yayasan pun masih memberikan perhatian untuk hal-hal yang memang menjadi kendala atau hambatan yang kami temukan di lapangan. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan di tempat ini, bahwa di depan sekolah kami itu sebelum jalan itu diaspal memang ada polisi tidur. Tapi setelah jalan itu diaspal dan kami sudah mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan itu untuk dikembalikan itu, karena bagaimanapun kami mengantisipasi karena di depan sekolah itu terkadang kendaraan itu laju tanpa mempertimbangkan keselamatan anak-anak kami. Sehingga hal ini kami sudah ajukan, tetapi sampai hari ini belum terrealisasi Pak di depan sekolah kami itu. Sehingga mungkin melalui kesempatan ini kami sampaikan sehingga setidak-tidaknya itu bisa diberikan juga perhatian, karena satpam kami terkadang itu mengalami kendala di situ, mana dia mengatur orang tua yang terkadang buru-buru untuk mendrop anaknya, terkadang dia juga harus masih memperhatikan anak-anak yang lain yang nyebrang, sehingga di situ kami mengalami kendala. Mengenai lahan ataupun tempat di mana sekolah kami berada memang itu merupakan milik yayasan, jadi sampai hari ini aman. Mungkin. Dan tentunya kalau yayasan diumumkan maksimal Pak berjalan karena diwasit tadi. Kemudian yang kedua itu SMP Negeri 5 masih kekurangan tenaga pengajar Pak. Kenapa saya katakan kekurangan tenaga pengajar? Memang di edaran Menteri itu Pak, bahwasanya guru itu minimal 24 jam, maksimal 40 jam. Nah, guru kami memang belum ada yang sampai 40 jam, tapi Pak, rata-rata guru di sekolah kami itu sudah 36 jam Pak. Kalau sudah 36 jam Pak, dalam seminggu mereka cuman prenya itu 2 jam pelajaran Pak dalam seminggu. Kalau tidak ada tambahan tugas lain seperti piket, wali kelas, mungkin tidak ada masalah Pak. Cuman karena kekurangan guru, jadi tenaga pengajar itu harus juga dapat tugas tambahan lain Pak. Jadi mungkin nanti kami minta, kami mohon mungkin ada beberapa tambahan guru untuk sekolah kami. Kemudian ada juga guru yang tidak mengajar sesuai dengan bidangnya. Nah, itu misalnya guru BK mengajar SPK. Jadi ini kan jauh Pak. Jadi tapi karena tidak ada guru, ya terpaksa kami harus memberdayakan tenaga yang ada. Karena kemarin kalau di dinas disampaikan seperti ini, jawabannya berdayakan yang ada di sekolah. Ya, itu jawaban dari dinas yang kami terima. Kemudian kami kekurangan toilet Pak. Jumlah siswa 826 dengan 4 toilet itu rasionya sangat jauh Pak. 826 siswa 4 toiletnya. Jadi jangan salahkan di SMP 5, kalau di SMP 5 mungkin baunya itu bau WC itu kemana-mana Pak, karena memang rasio jumlah siswa dengan rasio toilet yang ada itu kurang Pak. Ya. Kemudian kantin sekolah Pak, ini juga kantin sekolah masih jauh dari kata layak Pak, apalagi di belakang itu di SMP 5 itu tempatnya memang agak kumuh. Jadi, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kami tidak bisa berbuat apa-apa Pak? Karena tidak ada dana yang dialokasikan khusus untuk pembangunan kantin. Gitu. Ya, jadi yang dibiarkan seperti itu, kalaupun ada perbaikan itu biasanya diambil dari dana yang ditarik
oleh dari yang mengelola kantin itu. Kemudian untuk PPDB tahun ini Pak, tahun ini PPDB mungkin saya laporkan juga PPDB tahun ini kalau tahun lalu kami terima 9 kelas, kalau tahun ini 8 kelas Pak kami terima. Mempertimbangkan tadi itu tidak adanya ruang kelas, tidak ada ruang kelas, kemudian tenaga pengajar yang kurang, dan kebetulan tahun ini yang keluar kelas 9 yang sekarang ini itu ada 8 kelas, maka kami juga akan menerima 8 kelas agar pembelajaran bisa maksimal lagi nanti di tahun 2023 nanti tahun yang baru. Mungkin itu dari SMP Negeri 5 Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kecil swasta yang diambil oleh 2 sekolah besar, SMP 2 dan SMP 4, sehingga ya terus terang kami agak kesulitan dalam mencari siswa. Alhamdulillah terkait gedung kami juga sudah mendapat bantuan kan di tahun 2021. Terkait mobil juga kita sudah lengkap, hanya saja kesulitan kami itu bersaing dengan sekolah besar ini Pak. Apalagi kalau di sekitar kami itu adalah orang tua yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah, sehingga maunya yang gratis. Nah, saya di sini apakah bisa untuk sekolah swasta itu ada beasiswa khusus untuk siswa yang masuk di sekolah swasta? Nah, kalau sebelumnya itu ada PIP Pak, jumlahnya untuk negeri dan swasta itu sama nilainya. Apakah ada prioritas khusus untuk yang siswa yang masuk di sekolah swasta? Karena kan memang di swasta itu berbayar seperti itu. Mungkin kalau saya itu usulnya tentang itu aja Pak, beasiswa yang untuk siswa di sekolah swasta, sehingga banyak juga untuk siswa yang mendaftar di sekolah swasta tidak ragu-ragu lagi untuk masuk, karena terus terang yang masuk di sekolah kami itu bukan tidak terima di negeri Pak, tapi memang keinginan orang tuanya mau memasukkan karena ada mungkin hal lebih yang dilihat. Hanya saja memang ekonomi mereka itu sangat kasihan Pak seperti itu. Kalaupun sekolah ini memberikan gratis, kasihan juga untuk guru-gurunya Pak. Nah, seperti itu mungkin dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ini sahabat saya dan saya juga di SMP 5 dulu Pak Haji. Kami kenalkan supaya teman-teman yang lain mengetahui saya nama saya Pak Sutomo Pak, Kepala Sekolah SMP 2 Tarakan. Yang pertama saya sampaikan terkait yang agenda yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk area di SMP 2 Tarakan sudah dipagar, sudah tidak ada permasalahan. Cuma ada beberapa permasalahan yang itu terkait dengan saluran air yang ada di depan dari SMP kami, SMP Turas Kasih dan SMA 1, juga kelurahan itu Pak tersumbat dengan pasir. Sesuai dengan kami dengan Pak Wali Kota kemarin silaturahmi di SMP Negeri 2, rencana akan ada pelebaran sungai yang ada dari sebelum itu belum selesai Pak. Insya Allah mungkin tahun ini akan kerjakan. Itu janji daripada Wali Kota kepada kami dengan teman-teman Dewan Guru dan orang tua siswa. Yang kedua Pak, perlu saya sampaikan di sekolah kami itu sering kedatangan program PIP. Mohon izin Pak, pada saat 4 tahun kemarin PIP di Tarakan itu orang miskin semuanya. Itu kami mendapatkan siswa miskin di Indonesia itu ternyata di Tarakan. Tapi sekarang Pak, dana PIP ini jauh berkurang. Sehingga kami mendapatkan melayani dana PIP ini dari pemerintah pusat. Banyak orang tua yang istilahnya kurang mampu komplain kepada pihak sekolah. Beda dengan tahun sebelumnya Pak, dana PIP yang sudah dianggarkan dengan dapodik clear semuanya. Ini mohon dari perwakilan dari anggota DPR bisa menyampaikan ke pusat, entah dikemanakan duit yang separuh atau kemana ini, supaya nanti hak daripada di dapodik kami supaya dapat clear dana PIP. Yang ketiga Pak, terkait dengan pengakuan JP teman-teman Dewan Guru. Sekarang pihak dari kami memaksimalkan dengan 36 JP. Dari pengakuan daripada wali kelas sesuai dengan aturan Permendikbud 15 tahun 2018 itu 2 JP. Tapi belum ada pengakuan itu kepada dapodik maupun dari dinas pendidikan Pak. Harapan saya diakuilah sebagai wali kelas 2 JP tadi, sehingga volume daripada kerja teman-teman itu betul-betul maksimal. Ini Pak ya. Yang terakhir bisa sampaikan Pak, kami rencana
membangun kegiatan religius di sekolah kami. Kami sudah bekerja sama dengan pihak komite sekolah, kurang lebih dana kami 1,2 miliar untuk membangun sebuah musola, Pak. Darul Ulum namanya. Dalam proses, ini sudah dalam proses, gambar sudah selesai. Insya Allah nanti akan melakukan izin dari Dinas Pendidikan, dari Kemenak sudah akan mengantarkan arah kiblat ke kami. Karena kami punya siswa kurang lebih 1000 lebih. Kurang lebih Pak Rahmat, mungkin SMP 4 kurang lebih sekolah besar. Ini Pak, tentang religius kami selalu di hall. Harapan kami dengan dana 1,2 miliar ini Pak, bisa menampung sekitar 400-500 siswa sehingga 2 shift untuk sholat ibadah kami. Inilah harapan. Sesuai dengan sampaian teman kami di SMP 1, pendidikan kami menekankan pendidikan karakter Pak. Walaupun konektifnya bagus, tapi kalau karakter jeblok Pak, amburadul nanti anak-anak. Ini harapan saya, minta bantuan daripada melalui Pak Jim itu selaku anggota DPR, bantu kami untuk membangun musola Darul Ulum yang ada di SMP Negeri 2 Tarakan Pak. Kita aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regulasi, sehingga masa di depan SMP 8 itu tinggal 5 meter aja jaraknya, tapi masuk di kelurahan lain gitu. Sementara regulasinya itu berbicara kelurahan. Nah ini barangkali mudah-mudahan ke depan bisa disinkronisasikan antara letak sekolah itu, sekalipun berbeda kelurahan, tetapi ada catatan tersendiri kalau itu berada di depan sekolah, sehingga bisa. Karena kalau misalnya ke sekolah lain kan terlalu jauh, pasti di SMP 8 karena memang berhadapan kediamannya dengan SMP 8, sekalipun kelurahannya berbeda. Terima kasih Pak informasinya. Silakan SMP 4. Untuk negeri ada 14 sekolah, kemudian untuk swasta yang aktif saat ini ada 13, sehingga berjumlah 27 sekolah, bukan 40 Pak Haji. Kemudian ada separuh sekolah, ada undangan ya di balai bahasa dari Provinsi Kalimantan Timur ya. Itu nota tugasnya dari kepala sekolah sudah ditandatangani oleh PLT kepala dinas itu pada tanggal 1, sehingga mungkin barangkali tidak, supaya dua-duanya berjalan, makanya ada yang dimaksudkan Bapak ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, karena ini yang pertama kami ingin menyampaikan mengevaluasi kegiatan KPM. Kami ingin berbicara intinya karena banyak teman-teman yang menunggu, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin semua kepala sekolah baik negeri dan swasta akan sepakat yang saya sampaikan. Setelah pandemi, akhlak siswa itu perlu kerja keras, perlu perhatian yang serius. Ya, apalagi terus terang mungkin seperti kami adalah tipe kepala sekolah yang sering di lapangan. Saya home visit ya, saya sampaikan ke teman-teman, tolong siswa yang nakal nggak mau sekolah, saya sendiri yang mendatangi ke rumah. Saya minta tolong sudah komponen ya, berapa faktor ini akan mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Jadi mungkin kalau ada pemikiran-pemikiran lain nanti pertemuan akan datang kita akan bahas. Silakan. Dari Dinas Pendidikan minta data dari khususnya sekolah negeri tolong direkap, khususnya kekurangan guru maupun kekurangan staf TU. Khusus kami sangat kekurangan guru. Saat ini kondisi guru satu orangnya sakit, jadi sudah cuti kurang lebih 6 bulan karena sakitnya itu parah. Kemudian satu cuti melahirkan. Jadi kami seperti terhubung untuk menangani dan menambah keseluruhan. Jadi kami saling menopang satu dengan yang lain. Kemudian untuk sarana dan prasarana untuk finansiasi masih cukup dan dalam kondisi yang baik. Untuk yang lainnya diurus sama yayasan. Kemudian mungkin yang menjadi kendala juga sama seperti sekolah lainnya, mungkin lalu lintas. Di depan kami karena kami banyak sekolah di situ dan jalan sangat sempit. Terdiri dari 2 sekolah
Untuk PNS Pak di ke-10, PNS 10, tambah 1 ke kelas sekolah 11, honor guru 7. Honor 7. Nah ini menjadi kemarin ada dari mutasi dari Dinas Pendidikan, guru BKN. Nah ini ada kekurangan di pelajaran SPK lagi Pak. Saya nggak tahu apakah nanti ada karena guru SPK di sana tidak ada, cuma hanya ada namanya Pak Seni Lade yang bisa mengajar di SPK. Dia bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris, cuma dia mampu mengajar SPK. Nah kalau apabila dia ada guru SPK dimutasi ke SMP 10 apakah PNS atau honor, otomatis Pak Seni tidak ada jam SPK karena dia bahasa Inggris ada 2 di sana Pak, 3 bahasa Inggris termasuk Pak Seni. Nah kalau dia ada guru SPK otomatis nanti tidak ada jam di bahasa Inggris. Untuk yang TU, untuk TU 9 honor. Berterima kasih kepada DPRD Kota Tarakan ada sumbangan dari SMP 10 Pak. Ada sumbangan itu karena kemarin saya buat proposal dimasukkan di DPRD Kota Tarakan. Untuk yang kelas Pak ada sedikit kelas IT yang rusak di gedung baru namanya, tapi itu gedung lama Pak. Ya kalau masalah mungkin Komisi 2 tahu dengan bukan juga tiap hari ke sana, termasuk dapilnya juga di Tarakan Timur. Mungkin bisa ada tambahan dari teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 2 Pendidikan dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili. Saya Samsul dari SMP 6 Tarakan Pak. Ya Pak Ibu juga mungkin sebenarnya belum pernah selama saya di sana belum ada kota Jawa di sana. Wilayahnya Pak itu Pak. Sebelumnya pernah kita ketemu Pak kebetulan saya sebelumnya di SD 06 Kampung Ban. Beralaman saya dimutasi ke SMP 6. Yang menjadi permasalahan di sekolah kami Pak, kebetulan sekolah kami kan ujung dan yang sama dengan SMP 5, SMP 8 kami melaksanakan pembelajaran 2 shift karena kekurangan sarana prasarana Pak. Dengan 2 shift itu maka minggu jam bagi kami kurangi 5 menit sejak 1 jam pembelajaran. Dan untuk sarananya sendiri bahwa dengan lokasi kami yang atau bentuknya bukan seperti segi 4 atau bagaimana, makanya di situ wilayah Pak dengan adanya RKB atau dan sebagainya, maka bangunan itu betul-betul ada di depan, ada lagi di belakang, sehingga untuk melakukan pengawasan kepada siswa itu perlu ekstra dilakukan oleh guru-guru. Dan kadang juga dengan pengawasan seperti itu kan mungkin juga kita lakukan setiap hari seperti itu. Makanya kadang ada kursi atau kaca jendela yang rusak. Jadi mohon untuk bangunan itu kalau bisa diperhatikan Pak untuk bangunannya. Siang dengan adanya pembelajaran masih maka sama dengan sekolah lain yang terhormat Pak Ketua dan Bapak DPRD, semoga sehat selalu. Teman-teman kepala sekolah juga, jadi memang saya mewakili SMP 2 Pak, tadi sempat ada juga mendaftar 2 kamar itu. Karena betul masa jabatan kami di tahun ini tidak selesai. Cuma kami pada Bapak DPRD. Nanti ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Ketua terkait dengan pendidikan. Yang pertama, secara internal sekolah kami pada dasarnya aman-aman saja. Yang tidak aman itu parkiran antara SMA dan MAN. Itu membuat Bapak Wakil Wali Kota sedikit agak jelek wajahnya sama saya. Saya bilang bukan sekolah saya Pak di kiri kanan ini. Belum lagi pengunjung warung-warung buncit di depan. Wah, teman-teman penjual sekitar, sehingga jalan itu agak sedikit mengganggu aktivitas
syukurnya anak-anak tidak keluar gitu, karena masih kita larang keluar di jam-jam istirahat. Tetapi paling tidak untuk mobilitas, karena itu akses yang bisa menjadi alternatif saya tanya kemarin, ya alhamdulillah kalau untuk swasta secara mandiri itu bisa mensiasati hal itu. Tetapi adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah nanti seperti kayak insentif 24 jam harus guru, itu juga kadang-kadang memenuhi masalah guru tidak terpenuhi dapat insentif begitu. Walaupun dulu sempat diancam dapat apa harus 24 jam, ternyata insentif cair juga walaupun 8 jam, terus tetap cair juga gitu. Jumlah zonasi yang ditempatkan oleh Dinas Pendidikan itu terpenuhi di SMP 13, 7, 1, sehingga tidak memungkinkan. Jadi kami betul-betul sadar diri bahwa swasta juga tidak bisa merengek-rengek kepada pemerintah. Mau nggak mau harus bermain di kualitas. Tetapi sebagai seorang pengamat pelaku pendidikan lah, saya sayangkan juga orang tua kalau di dalam sekolah-sekolah negeri ditempatkan anak-anak seperti Pak Ketua bilang tadi dirugikan siswa ketika bersih. Nah itu mungkin pertimbangan di PPD yang akan datang. Mungkin banyak strategi yang bisa diambil oleh DPRD dan bisa disaksikan. Semoga teman-teman swasta juga yang akhirnya jumlahnya tidak bisa maksimal, tapi pelan-pelan terbantu dengan dikuranginya jumlah rombel. Ini di koran sudah muncul Pak Ketua Dinas akan menambah rombel katanya. Wah kita sudah bingung Pak, hai ini gitu. Alhamdulillah kalau pribadi kami, kalau kalian mikir sekolah kami pribadi tentu ya tidak, ya dikira egois lagi oleh SMP oleh satu. Karena bagaimanapun juga kami mewakili teman-teman swasta juga berharap kepada DPRD, memang kami punya karakteristik dan ciri khas sendiri sebagai pengelola swasta yang berbeda dengan negeri, tetapi ada ruang-ruang yang bisa diberikan oleh DPRD untuk bisa memberikan kehidupan sedikit kehidupan lah tentang jumlah siswa bertambah di sekolah swasta. Apalagi kasusnya ibu saya rasakan kok. Baik, terima kasih. Saya sudah yakin tadi bahwa internalisasinya tidak masalah. Tetapi perlu kami memberikan informasi. Jadi itu peruntukannya. Sehingga kemudian karena dulu itu kan di jembatan besi, cuma yang jam gedung jembatan besi. Nah, skala prioritas diterima dari jembatan pokok. Sama dengan regulasi yang akan diterapkan pada saat 2023, tentunya harus menyelesaikan dengan peruntukannya. Sekalipun lokasi lahannya di sana, sekolahnya di sana, tetapi harus mengikut dari tujuan awal, yaitu dari jembatan pokok dan sekitarnya. Kenapa di situ ditempatkan? Karena tidak ada lahan di sana, sehingga kemudian memungkinkan untuk ditempatkan di sana. Itu supaya kita paham semua. Itu pertama. Yang kedua, saya sepakat berkenaan dengan kendaraan yang ada di sekitar SMP Muhammadiyah dan Uman. Karena memang kalau kita hubungkan dengan jumlah siswa jumlah sekolah itu dihubungkan dengan jumlah lahan untuk parkir hampir tidak ada. Sehingga tempat oleh siswa adalah sepanjang jalan yang di sana. Saya sepakat dan ini menjadi catatan kami akan mengadakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan yang mempunyai kewenangan untuk penataan jalan. Saya sepakat tadi bahwa itu satu arah, saya kira ada jalan keluar yang tepat. Saya kira itu dan terima kasih. Mudah-mudahan kepala sekolah ini yang kreatif, inovatif bisa lebih maju ke depan dan siap untuk menjadi guru agama Islam di Tiongkok. Amin. Silakan Bapak sebenarnya. Amin. Saya dari Dapil Timur dari Nasdem. Silakan teman-teman mendalami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga ini kemudian penting untuk kita pahami bersama. Dan pada akhirnya saya minta tolong kepada Bapak Ibu berkenaan dengan informasi fisik tadi itu tidak boleh hanya kita ucapkan. Kalau misalnya ada foto dikirim saja supaya nanti juga saya pada saat berhadapan mengundang institusi pendidikan ada fakta yang jelas kami perlihatkan. Kalau hanya ngomong kan kadang-kadang tidak pas. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak Tuan, Pak Nito dan teman-teman kelas sekolah yang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih kesempatannya. Dan saya mohon maaf tadi terlambat sehingga tidak bisa menerangkan permasalahan, tapi saya mau memetakan juga. Jadi kalau saya mau memetakan permasalahan pada tempat kesiswaan, proses pendidikan, tenaga pengajar sama fasilitas. Nah, coba saya berpikir
kebetulan saya kemarin itu di fasilitas dulu, dan berada di fasilitas itu berarti tadi ada yang kurang, terus ada yang rusak. Saya usul pimpinan, kebetulan saya tadi bagi-bagi, tadi kan ada 7 orang. Jadi tengah itu dewannya ada 3. Misalkan 50% aja ukir itu dikasih ke sekolah yang Tarakan Tengah, itu sudah bisa berjalan. Kecuali diskusi sama Om Idul nih. Gimana Om Idul? Saya langsung nembak aja ya. Jadi nanti kan pas rapat internal kami nanti ya kita bagi-bagi. Jadi maksud saya di sini kami ada 7 di Tarakan Tengah, esok ada 3 dari 7 dewan, tapi kasihan Pak Yusuf itu Tarakan Timur sendiri aja nanti. Kalau 50% itu diberikan ke sekolah, nanti konstituennya tak bergerak nanti. Jadi itu saya usul pimpinan mau 50% dari kopi kita, dari pemasaran teman-teman yang ada sesuai dengan dapil. Ayo kita bagi-bagi tugas. Setuju teman-teman? Mudah-mudahan teman yang lain setuju ya. Ini usulan saya. Tadi itu kalau saya tuh bicara pendek-pendek aja Pak. Kalau Bang Idul selesai ya, kayak ngomong film. Ya, tapi masuk. Terus izin pimpinan, waktu itu saya sesuai dengan tugas pimpinan yang diberikan kepada saya. Waktu itu saya ke Semarang. Jadi itu pimpinan, tapi saya dengar juga dari swasta ada kurang guru. Nah ini masalah juga. Ya, lengkap-lengkap itu kan. Tapi ini nggak urusan juga. Jadi fasilitas yang kurang, nanti datangi dewannya, dapilnya mana, diperbaiki fasilitasnya, terus tenaga pendidiknya ditambah dilengkapi. Lalu coba kita mencontoh dinas pendidikan Semarang. Saya kira itu aja dulu dari saya. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira itu pemikiran yang baik. Tapi ada satu hal yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Kepala SMP Muhammadiyah, bahwa di dalam percaturan pendidikan saat ini dan ke depan, kalau berbicara menyangkut masalah sekolah swasta, sejauh mana tingkat kualitas sekolah swasta itu pasti akan dikenal oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat menginginkan anaknya itu berhasil ke depan. Tentunya dia itu belum selesai penerimaan di negeri sudah penuh ya, sama dengan Muhammadiyah, tapi bukan Muhammadiyah secara keseluruhan. Ada Muhammadiyah tertentu belum penerimaan di negeri dia sudah penuh. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 dan seluruh anggota DPRD yang tergabung di Komisi 2, yang saya hormati seluruh kepala sekolah yang mewakili baik dari swasta maupun negeri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk menemani kita berdiskusi terkait dengan pembangunan sektor pendidikan. Nah, tadi kita sudah mendengar semua keluhan dari Bapak dan Ibu sekalian, baik itu terkait dengan infrastruktur maupun terkait dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah masing-masing. Nah, tadi ada beberapa catatan yang memang yang sudah Pak Yusuf sampaikan terkait dengan infrastruktur. Silakan berkomunikasi dengan sekretaris komisi, nomornya ada tadi yang sudah disampaikan. Jadi seluruh terkait yang kita juga bicarakan bagaimana solusinya, swastanya juga tetap harus bisa hidup dengan berbagai macam kebijakan yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah perawatan dan peningkatan infrastruktur sekolah yang tadi Bapak-Bapak sudah sampaikan ketika perawatan kantin dan seterusnya. Ini adalah persoalan agenda yang terus kita hadapi dan tahun ke tahun. Kemudian adalah kebijakan donasi, prestasi dan kualitas. Nah ini yang kebijakan donasi ini kan berakibat pada prestasi pada anak-anak dan depan terkait dengan smart city yang dibangun oleh pemerintah di mana-mana dan seterusnya. Tapi kan kita belum merasakan di sektor
sidang PIP. Kebijakan ini harus disikapi. Ternyata ada beberapa orang tua yang sebenarnya mampu mungkin itu dari bapak-bapak. Ada yang lain sekolah. Masih ingat yang tadi kita bicarakan adalah terkait learning learning, berhilangan masa pendidikan di masa pandemi 2 tahun. Dan kemudian berubahnya habit. Karena dalam teknologi informatika yang kemudian di tangan anak-anak kita sekarang itu merubah perilakunya, habitnya. Nah ini adalah tantangan. Budayanya pun sudah berubah. Ini tantangan semua. Tapi yang bapak-bapak baru sampaikan di kita kan ini hanya infrastruktur dan tenaga pendidik. Tetapi sesungguhnya menurut saya ada 6 agenda ini yang kemudian kita hadapi hari ini. Nah, saya akan pindah pada slide berikutnya semua, yaitu terkait dengan 3 dana APBN itu ada BOS, BOR, BOP dan JAS. Tetapi saya bilang semua harus memenuhi syarat terkait dengan itu 3 sumber dana. Nah itulah yang kemudian disampaikan di kita dan kemudian menjadi pembahasan tingkat APD dan pemerintah mengambil kebijakan bagaimana itu. Tapi nanti saya bicara dengan APBD itu ada 2 Pak sebenarnya. APBD 1 yang berasal dari sumbernya adalah provinsi. Nah, ini ada BUMN, BUMD dan ada swasta. Yang kemudian itu dalam bentuk namanya CSR. Artinya bahwa dunia pendidikan itu juga boleh memanfaatkan CSR itu dengan baik. Maka itulah tadi saya bilang. Kita harus kenal di mana kita harus bisa mendapatkan pendanaan pendidikan ini. Kalau kita tidak tahu, maka tidak akan mampu kita untuk mengurus dunia pendidikan ini dengan sumber dana yang kita ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah institusi atau institusi sosial. Ini ada 2 Pak yang dilakukan institusi sosial itu. Ada yang sifatnya charity, ada yang sifatnya memang permanen. Bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian nanti ini contoh saja ya, contoh dari bagaimana institusi sosial itu melakukan pengumpulan sumber keuangan. Jadi melalui charity, dari kegiatan kemudian kita kumpulkan, kemudian kita bagikan. Kenapa dunia pendidikan tidak boleh melakukan itu? Baik, pasti Pak. Ini berarti. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya. Saya tidak menggurui, saya akan berdiskusi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu, yakinlah apa yang bapak dan ibu sekalian lakukan hari ini, kalau belum dilihat oleh bapak-bapak dan belum dirasakan oleh bapak-bapak, insya Allah Tuhan yang Maha Esa akan membalas semua kebaikan bapak. Insya Allah nanti bapak akan mendoakan bapak dan ibu sekalian menjadi lebih baik. Insya Allah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Dana dari orang tua wali murid. Kalau kita melihat regulasi yang ada, sumber keuangan sekolah itu kan ada beberapa faktor. Yang pertama dari APBD melalui BOS, dari APBD melalui BOP, dan dari orang tua wali murid yang dibicarakan oleh pemerintah sekolah. Tapi bukan dalam bentuk bantuan. Jadi harus dilakukan bantuan, tapi yang betul adalah sumbangan. Itu harus dipahami. Karena kalau dalam bentuk bantuan itu pasti kena, tidak boleh. Tapi kalau sumbangan itu boleh. Ya. Ini harus dipahami. Tetapi sekolah itu harus terbuka dalam arti bahwa setiap sekolah negeri harus mengadakan paripurna. Paripurna itu adalah paripurna komite sekolah, menyampaikan program sekolah yang program sekolah baik yang bersumber dari APBD melalui BOS maupun yang bersumber dari APBD melalui BOP. Yang tidak masuk dalam program itu ya ini sumber dananya dari situ. Tetapi bukan wajib, adalah sumbangan atau sumbangan sukarela dari orang tua. Ini juga salah satu sumber. Nah, ini kadang-kadang disebutkan banyak yang saya dengar itu langsung tidak boleh katanya. Ini perlu diluruskan ini. Supaya sekolah itu bisa menciptakan suatu program yang di luar daripada 2 sumber pendanaan tadi, dari APBD melalui BOS dan dari APBD dalam bentuk BOP. Pak Gubernur Sangkapran, Pak Simon dan Pak Deno yang sudah hadir dalam rapat KTP bersama dengan teman-teman kepala sekolah atau yang mewakili di tingkat SMP, dan ini akan masih dilanjutkan 1 tahapan lagi untuk SMP karena masih ada 1 kali lagi. Kalau SD kemarin dia akan tahapan Pak, karena memang jumlahnya banyak dan semuanya perlu kita bedah. Bicara DPD dalam hal Komisi 2 tidak membedakan negeri dengan swasta, karena mudah semua. Kenapa? Karena itu adalah bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik kami untuk kemudian menyampaikan hal-hal. Yakinlah bahwa salah satu
kementerian yang masuk dalam konstitusi negara hanya pendidikan, Pak. Bahkan dikeluarkan dalam pasal di dalam konstitusi negara kita bahwa dalam pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Yang lain tidak ada yang masuk di dalam konstitusi negara, hanya pendidikan. Jadi begitu pentingnya pendidikan di dalam membangun. Ketika dalam pertemuan LDP ini ada hal yang kurang berkenan, kalau ada yang kurang berkenan itulah kelemahan kami. Tetapi kalau ada yang positif yang kita bisa ambil itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.